Halo semua, kembali lagi bersama saya Fadil di channel Val Cinema. Di video kali ini saya bakalan melanjutkan episode yang pertama karena di video ini saya bakalan membahas episode yang kedua. Bagi kalian yang belum nonton episode yang pertama, silakan menonton dulu ya di video sebelumnya agar ceritanya nyambung ya, karena di episode pertama banyak perkenalan tokoh-tokoh yang akan sangat penting di kelanjutannya. Oke, kita langsung saja pembahasannya. Peaky Blinders. Cerita diawali dengan Thomas dan ketiga saudaranya, Arthur, John, dan Finn kecil, akan mengunjungi sebuah pasar raya di daerah Gypsy. Namun, di tengah perjalanan, ia berhenti karena ada urusan dengan Johnny Dogs. Johnny Dogs adalah teman Thomas. Dia bekerja di bawah naungan keluarga Lee. Pertemuan Thomas dengan Johnny adalah untuk bertaruh koin. Jadi, maksudnya adalah mereka memilih salah satu sisi bagian koin. Jika pilihannya yang muncul, maka dia yang akan menang. Nah, di sini Thomas mempertaruhkan mobilnya, sedangkan Johnny mempertaruhkan kudanya. Thomas dan Johnny melempar koin bersama dan membiarkannya jatuh ke lantai. Sisi yang muncul adalah bergambar kepala. Lalu mereka mengambilnya dan meludahi koin itu dan bersalaman. Setelah itu, Thomas memberikan kunci mobilnya ke Johnny. Arthur pun marah karena tindakan Thomas adalah bodoh. Namun, Thomas menyangkalnya sebab dia sebenarnya menang karena Thomas memilih gambar kepala sehingga dia menang. Tetapi Thomas telah berjanji kepada Johnny, jika Johnny kalah, ia akan meminjamkan mobilnya sebentar untuk berkeliling. Di saat yang bersamaan, beberapa anak buah dari keluarga Lee menertawakan sikap Arthur dan mengejek Thomas, sehingga Thomas pada akhirnya terlibat perkelahian dengan klan Lee. Perkelahian tersebut terjadi sangat beringas. Ditambah dengan perkelahian tersebut menambah daftar panjang musuh yang dimiliki oleh Thomas setelah ia mencurangi pacuan kuda sehingga membuat Billy Kimber jengkel. Sebagai informasi, Tommy memakai topi. Nah, di samping topi itu adalah silat ya teman-teman. Itu menjadi ciri khas anggota Peaky Blinders. Keren banget anjir. Dahlah, jangan lama-lama, banyak adegan darahnya. Mata sama mulutnya disilet anjir. Oke, lanjut. Setelah itu, scene diperlihatkan dengan polisi yang sudah siap menggeledah dan menangkap para komunis dan menghancurkan rumah-rumah warga dan bar dengan paksa untuk menghancurkan nama baik Peaky Blinders. Namun, di saat yang bersamaan, Freddy dan Ada sedang berhubungan intim di kamar. Tetapi mereka akhirnya lolos juga dan Freddy pergi untuk keluar kota. Setelah peristiwa itu, Inspektur Campbell menemui Polly Gray di gereja. Polly Gray adalah bibi Thomas Shelby dan keluarga, untuk meminta Thomas agar menemuinya. Namun, Thomas menolaknya karena mengetahui polisi telah mendahulunya dan telah berpikir untuk merencanakan sesuatu strategi untuk membalasnya. Lalu, scene diperlihatkan para warga mencopot foto Raja Inggris untuk dibakar. Tindakan itu merupakan strategi Thomas untuk menyudutkan para polisi. Thomas mengundang wartawan juga untuk meliput apa yang terjadi di sana, agar berita pembakaran foto raja dan perlakuan polisi bawahan Inspektur Campbell tersebar. Setelah berita itu diterbitkan, Campbell mendapat telepon dari Perdana Menteri Britania Raya bernama Mr. Winston Churchill. Dia memarahi Campbell karena berita itu akan menjadi masalah baginya jika berita itu sampai ke telinga raja.
Dan akhirnya pembalasan Thomas pun berhasil dan polisi tidak berani menangkapnya karena Mr. Winston Churchill melarangnya. Lalu scene diperlihatkan Polly dan Ada di ruang makan, dan Polly menyadari bahwa Ada telah hamil dan Ada mengakuinya. Mengapa Polly menyadari Ada sedang hamil? Karena payudara Ada yang semakin membesar. Mereka berencana akan menggugurkan bayinya, namun setelah sampai di tempat itu, Ada berubah pikiran dan memilih untuk mempertahankan bayinya. Dan akhirnya Ada pun memberitahu siapa ayah anak itu kepada Polly. Dan mereka pun berpelukan. Paginya, di saat Thomas ke kandang kudanya, Charlie menyampaikan pesan kepada Thomas bahwa Clanley menyatakan perang kepadanya dengan sebuah peluru bertuliskan nama Tommy diukir di sampingnya. Just passing it on. Declaration of war. The Holy Clan. Dan saat perjalanan pulang, ia bertemu Grace. Pertemuan itu disengaja menurut sudut pandang Grace, karena itu untuk mendekatinya dan meminta Thomas untuk memperbolehkannya menyanyi di bar ia bekerja. Namun Thomas tidak menjawab, tetapi malah menawarinya sebuah pekerjaan lain. Setelah itu, kita diperlihatkan kesibukan saat judi dilakukan. Got a couple of changes coming in, John. Rock 30, 10 to 8. Pun tiba dan Polly sudah memberitahu Thomas bahwa adiknya Ada Selby tengah hamil dan ia pergi ke bioskop untuk menemui Ada dan meminta untuk memberitahu siapa ayah anak tersebut. Tell me the man's name, Ada. Freddie fucking Thorne. Yeah, your best mate since school, the man who saved your life in France. So go on, cut him. Cut him up and chuck him in the cut. Paginya, terlihat Thomas sedang berkendara untuk menemui Inspektur Campbell dan membahas perihal senjata yang dicari olehnya dan membuat kesepakatan dengannya. Di malam harinya, setelah Inspektur Campbell mengetahui Thomas memiliki senjatanya, saat drama musikal dipertontonkan, Inspektur Campbell bertemu dengan Grace. Pertemuan itu adalah untuk menyuruh Grace mendekati Thomas lebih dekat agar lebih cepat memberi informasi. Di waktu yang bersamaan, saat Thomas memejamkan matanya, ia bermimpi buruk lagi, mengingat kejadian perang yang dialaminya kembali. Ia lalu terbangun. Saat terbangun, temannya yang bernama Corley yang merawat kudanya menemuinya mendadak karena ada masalah dengan kudanya yang baru. Kuda itu ternyata terkena kutukan dan menghilangkan salah satu kakinya yang dilakukan oleh keluarga Lee, karena keluarga Lee adalah musuh sekarang, musuh Thomas, dan akhirnya kuda itu ditembak mati oleh Thomas. Setelah itu, Thomas pergi ke bar dengan perasaan sedih dan meminta Grace untuk menemani kesedihannya dan saling bercerita satu sama lain. Namun, Thomas menyadari bahwa Grace telah berbohong satu hal, yaitu hal perihal dia telah bekerja di daerah Dublin, Inggris. Namun, Thomas belum mengetahui bahwa Grace adalah seorang polisi yang menyamar. Keesokan paginya,
Ada dan Polly berjalan di stasiun dan tidak sengaja bertemu Freddy kembali. Freddy kembali karena Thomas memberitahu bahwa ada adiknya tengah hamil dan mengatakan ia boleh menikahinya asalkan pergi dari kota Birmingham. Lalu ia melamar Ada tetapi menolak untuk pergi meninggalkan Birmingham dan menikahinya di Birmingham. So, Ada Shelby, will you marry me? Yes. Lalu, di saat yang sama, di bar Garrison Land, tempat Thomas Shelby dan keluarga berkumpul, ada dua orang bersenjata. Ternyata dua orang itu adalah pasukan Billy Kimber. Billy Kimber datang ke bar itu untuk mencari Shelby family dan ingin membunuhnya karena telah mencurangi pacuan kudanya dengan cara yang menjengkelkan dia. I said, is there any man here named Shelby? Namun, Thomas memiliki sebuah kesepakatan yang lebih baik dibanding membunuhnya, yaitu dengan melawan keluarga Lee bersama-sama karena mengingat keluarga Lee adalah musuh bebuyutan Billy Kimber. Dan pada akhirnya Billy Kimber menyetujuinya dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini, serta komen apa masukan yang kalian kasih ke saya. Karena dukungan kalian itu sangat penting bagi saya. See you di next video part 3. Bye.